Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Pak Jokowi ini nggak tahu ya hatinya itu terbuat dari mana gitu loh. Kok bisa minta maaf padahal seorang presiden. Saya akan bilang hebat Jokowi ini. Kalau dia waktu disuruh turun jadi presiden. Iya, tapi jabarkan dulu salahnya apa. Minta maaf atas kesalahan apa. Halo semuanya, apa kabar nih? Yang sudah like dan subscribe. Fakta populer, semoga selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai permintaan maaf dari Jokowi tak diperlukan oleh PDIP. Nggak perlu minta maaf ke PDIP karena sudah tahu watak aslinya, kata Masinton. Masinton kemudian menyinggung soal kebalikan dari apa yang disampaikan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi harusnya berkata jujur kepada rakyat. Sama seperti perbincangan netizen di media sosial, sulit memahami apa yang dibicarakannya karena selalu mengandung kebalikannya, kata Masinton. Politikus PDIP Deddy Sitorus menyebut pernyataan Jokowi tak bisa dipegang konsistensinya. Dia menyindir ucapan Jokowi yang sering bertentangan dengan kenyataan. Deddy mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurutnya perlu dihapus lantaran merugikan rakyat ekonomi bawah. Sebelumnya Jokowi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyadari bahwa dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, meminta Presiden Joko Widodo menyebutkan kebijakan apa saja yang keliru sehingga dirinya menyampaikan permintaan maaf. Menurut Rangkuti, Jokowi perlu menyebutkan faktor yang membuatnya meminta maaf agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Kalau negarawan tolong disebutkan kira-kira apa yang keliru yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir supaya kita perbaiki, kata Rangkuti. Bagi Rangkuti, permintaan maaf yang disampaikan Jokowi cukup mengejutkan. Video permintaan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan politikus dan netizen. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Ya kalau orang bekerja di sektor informal, artinya dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi state spending itu nggak ada efeknya kan. Kan semuanya yang disebut state spending itu menghasilkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya nggak ada, diambil alih oleh sektor informal. Jadi apapun, kalau Pak Jokowi minta maaf, iya, keadaan sekarang justru Pak Jokowi sadar nggak bahwa 60% itu tubuh yang menunggu justru sektor informal, artinya pekerjaan tidak ada. Nah, harusnya berhemat itu supaya memulihkan kembali kepercayaan. Tetapi Jokowi masih mau bawa 500 orang ke IKN dan mau bikin pesta di sana. Itu sektor informal juga itu sebenarnya yang diberdayakan oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi bayangkan misalnya tuh berapa kali Jokowi menginap di IKN dan itu berapa banyak uang yang mesti dibuang di situ tuh. Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Jadi nggak ada di dalam kepalanya itu bahwa dia mesti ngerti bahwa dia sudah membuat perencanaan politik
anggaran yang buruk sehingga sektor formal tidak tumbuh. Tuh negara yang tidak ada sektor formal ya itu artinya yang nggak perlu ada kepala negara kan. Kan kepala negara mesti menghasilkan hal yang formal. Jadi buat apa ada kepala negara kalau setiap orang tuh bisa jadi produsen untuk dirinya sendiri. Dia tukar tambah dengan tetangganya itu, yang satu punya pisang goreng, yang satu masih punya bekas-bekas Indomie hasil pemilu kemarin, tuker-tukeran itu kan itu nggak ada urusan dengan negara tuh. Jadi semua yang kita sebut sektor informal itu penanda bahwa tidak diperlukan intervensi negara melalui anggaran. Jadi ya nggak perlu ada kepala negara kan, konsekuensinya begitu. Kalau nggak ada kepala negara ya nggak perlu minta maaf Pak Jokowi, kan dia nggak bikin salah kan. Jokowi minta maaf atas salah dan khilaf selama ini. Alamak. Iya, tapi jabarkan dulu salahnya apa, minta maaf atas kesalahan apa. Misalnya minta maaf atas pembiaran terhadap korupsi yang ugal-ugalan, pembiaran terhadap kesewenang-wenangan penegakan hukum, kesewenang-wenangan pemerintah dalam pengelolaan negara, lalu jelaskan kesewenang-wenangannya seperti apa. Misalnya perusakan alam, eksploitasi tanpa mempertimbangkan AMDAL, pembagian bansos ugal-ugalan yang tidak sesuai dengan data Kemensos, dan seterusnya. Kalau gak dijabarkan begitu, kita mau memaafkan atas apa? Apa yang mau kita maafkan? Pak Jokowi ini hebat. Pak Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemimpinannya selama 10 tahun yang mungkin tidak dirasakan oleh semua orang. Tapi aku rasa banyak yang merasakan kerjanya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mengaku, saya ini bukan Tuhan, saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya tidak bisa membantu semua orang karena aku ini hanya manusia biasa. Dan saya mohon maaf atas pemimpinan saya selama 10 tahun. Ada kurangnya. Jokowi ini minta maafnya itu tulus dari hati gitu. Aku baru kali ini dengar seorang presiden di akhir jabatannya itu tetap tulus seperti ini gitu loh. Maksudnya kalau dia boleh berambisi ya, ini mah akhir jabatan saya ya, terserah saya mau minta maaf atau enggak. Pak Jokowi ini tetap aja minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena dia itu merasa dia itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Pak Jokowi ini nggak tahu ya hatinya itu terbuat dari mana gitu loh, kok bisa minta maaf padahal seorang presiden. Tapi dia itu selalu percaya kepada masyarakat Indonesia bisa bekerja sama pemerintah. Dan untuk Pak Prabowo, semoga aja Pak Prabowo bisa menyatukan Indonesia lebih baik dan juga hukum-hukumnya itu diratakan Pak. Jokowi katanya tidak mampu memuaskan, nggak ada rakyat yang puas, ya. Nggak ada rakyat, mana ada rakyat yang puas. Coba tunjukkan satu aja ya wilayah yang dibangun ekonominya sama Jokowi ya, coba tunjukin. Saya akan bilang hebat Jokowi ini kalau dia waktu disuruh turun jadi presiden ya, malah ngonyok-ngonyok datang ke Megawati minta 3 periode ya. Terus baiknya kamu di mana ya? Aturan dan hukum Pancasila nggak ada yang dipakai oleh Jokowi ya. Ada nggak setiap sila Pancasila dipakai oleh Jokowi? Nggak ada. Demokrasi rusak, hukum rusak ya. Begitu juga ada ekonomi. Sekarang kamu minta maaf buat apa ya? Ada manfaatnya nggak? Ada nggak faedahnya buat kami rakyat ya? Buat kami rakyat loh, bukan rakyat kecebong kamu ya. Kalau kamu panggil anak keturunan PKI sebagai rakyat, sejak kapan anak PKI jadi rakyat Indonesia? Anak keturunan PKI masih menjadi musuh hukum di negara ini karena mereka adalah keturunan penjajah pemberontak. Emang kalian cuci pakai apa darah PKI kalian? Mending bagusnya kamu bilang minta maaf pada kelompok kamu, itu cukup. Jangan bilang rakyat Indonesia ya. Minta maaf pada rakyat Gimana tanggapan kalian, gengs? Tulis di kolom komentar ya. Emang ada untungnya? Ada faedahnya buat kami rakyat? Nggak ada.